inisialnya A. Bisa Anies, bisa Ahok, kan gitu. Bisa Andika, A. Rencana manusia boleh membuat rencana, tetapi kami percaya bahwa skenario Tuhanlah yang akan terjadi. Baik, kita ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, dengan adanya 3 poros ini, lalu kita akan melihat ini cuma ada di 1 putaran atau 2 putaran nantinya dengan kekuatan 3 poros ini, menurut Prof. Burhan? Bagaimana, Prof? Ya, survei terakhir kami di bulan Juni, Dharma Pamrekun belum terlalu kompetitif, cuma 0,2%. Jadi kalau misalnya elektabilitasnya masih sekecil itu, meskipun ada 3 poros, kemungkinan 1 putaran masih terbuka. Tetapi lagi-lagi kita menunggu, ya, karena terus terang survei-survei kan dilakukan sebelum pengerucutan koalisi, terutama bergabungnya PKS ke Kim+. Nah, ini penting nih untuk dicek, karena bagaimanapun basis PKS sebelumnya itu 90% mendukung Anies Baswedan. Nah, sekarang terjadi perubahan, PKS beralih ke Kim+ dengan menjadi pasangan Ridwan Kamil. Nah, dalam doktrin PKS ada yang disebut dengan istilah taat kepada kiadah, taat kepada keputusan partai. Dan PKS punya militansi yang sangat kuat, yang kalau misalnya itu berhasil mengubah preferensi basis masanya, itu pukulan telak gitu buat Anies Baswedan. Sementara saat yang bersamaan, kalau misalnya Anies diusung oleh PD Perjuangan, itu juga tidak mudah untuk meyakinkan basis PD Perjuangan untuk memilih Anies. Jadi memang saya bisa memahami kalau misalnya Ibu Mega atau PD Perjuangan mengambil waktu lebih panjang untuk mengambil keputusan apakah Anies atau Ahok. Karena memang bagaimanapun setiap pilihan itu ada trade-off-nya dan tidak bisa diambil keputusan secara gegabah. Prof, tapi kalau melihat psikologi pemilih Jakarta, kita tahu betul Kim+ dengan kekuatan logistik politik yang begitu kuat begitu ya, 12 partai politik di sana. Tapi psikologis pemilih kita bagaimana? Kan melihat tokoh atau justru memang kekuatan partai politik inilah yang kemudian akan menentukan nanti di Pilgub Jakarta tahun ini? Dua-duanya nggak bisa dipisahkan. Kalau mengacu pada pengalaman sebelumnya, preferensi warga Jakarta lebih banyak karena alasan elektabilitas atau popularitas personal. Tetapi saat yang bersamaan, mesin partai itu juga tidak bisa diabaikan, terutama partai-partai besar ya, PKS, PD Perjuangan, to some extent Gerindra, yaitu partai-partai yang punya daya ungkit, terutama memobilisasi konstituennya. Nah, tetapi lagi-lagi banyak tidaknya partai tergantung apakah mesin partai bisa diaktifasi atau tidak. Nah, ini saya kira yang sangat krusial. Tapi paling tidak kita kemungkinan akan mendapatkan pilihan yang lebih beragam ketimbang misalnya disodori 2 pilihan dan warga Jakarta nggak punya opsi lain di luar dari menu yang diperjamukan. Nah, ini kan satu terobosan hasil putusan MK yang harus kita apresiasi. Baik, kita ke Bang Habib. Bang Habib, ini melihat elektabilitas baik itu dari Anies Baswedan maupun Ahok, ini 2 nama yang santer akan dimajukan oleh PDIP. Ini kan secara elektabilitas di atas Ridwan Kamil. Lalu bagaimana kesiapan Kim+ dengan 12 partainya ini menghadapi tokoh yang secara elektabilitas ada di atas Ridwan Kamil? Kebetulan saya 2 kali ya menjadi tim yang memenangkan Pilgub di Jakarta. Pertama ketika kami dulu memenangkan Pak Jokowi Ahok ya 2012, lalu ketika memenangkan Pak Anies dan Pak Sandi di 2017 ya, saya ada di tim tersebut. Saya paham sekali psikologis masyarakat Jakarta ya, yang menginginkan tokoh-tokoh yang baru ya. Tokoh-tokoh yang fresh, yang nggak punya beban di masa lalu. Nah, kalau Pak Anies dan Pak Ahok, ya salah satunya ya maju, menurut saya itu 2 orang yang sama-sama punya beban di masa lalu. Ya, bahwa elektabilitas yang ada pada keduanya itu bukan murni muncul dari pribadinya, ya. Karena sebelum 2017 Pak Anies juga bukan siapa-siapa dalam konteks ketokohan di Jakarta. Beliau menjadi tokoh karena ada momentum waktu itu ya 212
di mana ada ada gelombang aksi besar, dan akhirnya Pak Anies yang diputuskan oleh Partai Gerindra untuk maju dalam kontestasi tersebut. Pada awal-awal pencalonan Pak Anies justru kami waktu itu mendapatkan resistensi dari basis masa pendukung kami, ya, yang menganggap Pak Anies tidak dekat dengan gerakan rakyat dan lain sebagainya. Jadi elektabilitas yang ada sampai sekarang itu bukan jatuh dari langit di Pak Anies, ya, dari proses yang diantaranya ada keterkaitan dengan kami Partai Gerindra. Nah, tapi apapun itu kami menghormati kedua tokoh tersebut, ya, dan kami siap bersaing, ya, apabila salah satunya nanti dipilih. Kami siap bersaing, ya, dengan cara-cara terhormat, ya, memenangkan hati rakyat Jakarta. Oke, meskipun kalau kita melihat tadi sampaikan oleh Prof. Buhan, mesin partai dari Kimplos ini juga cukup kuat. Kalau kita menghitung kursi di DPRD DKI Jakarta, paling tidak Kimplos ini sudah memiliki 81 kursi, Mas Seno, sedangkan PDIP hanya 15 kursi. Bagaimana kemudian PDIP bersiap melawan ini? Hingga saat ini belum ada nama calonnya, Mas. Ya, setidaknya kalau bicara tentang persiapan dan kesiapan kami, sejak jauh-jauh hari seluruh struktural partai, termasuk kami melakukan terus-menerus persiapan bagi tim pemenangan itu sudah dilakukan jauh-jauh hari. Sehingga pada saat belnya ditekan, siapapun nama tokoh yang dimajukan, mesin politik partai sudah panas dan sudah siap. Konsolidasi itu kami lakukan terus, tidak hanya menjelang pilkada. Jadi jauh-jauh hari setelah selesai pilpres langsung melakukan persiapan untuk pilkada. Itu kami lakukan. Tapi menyimak apa yang menjadi aspirasi dan kehendak masyarakat, itu kan bisa kita baca clue-nya melalui metodologi survei. Dan clue-nya sudah jelas, yang diinginkan oleh masyarakat adalah nama tokoh-tokoh yang seperti apa, kurang lebih punya pengalaman birokratik memimpin Jakarta misalnya, punya kedekatan dengan warga Jakarta misalnya, punya pengalaman politik yang mumpuni. Ketokohan itu indikatornya kelihatan di survei, dan kami bisa membaca itu melalui diskursus sehari-hari maupun melalui metodologi survei yang kita baca, sehingga nanti nama yang diambil sebagai calon gubernur maupun calon wakil gubernur Jakarta kami pastikan akan mencerminkan semangat itu. Karena bagaimanapun juga kita harus mengetahui bahwa selain bicara tentang faktor pilgub yang lalu, mengapa nama Pak Anies dan Pak Ahok menjadi semakin kuat akhir-akhir ini? Tentu saja kita tidak boleh menafikan persoalan rasionalisasi bahwa kita baru saja melalui pilpres. Di pilpres kemarin Pak Anies menjadi calon presiden, Pak Ahok juga aktif mendukung Mas Ganjar dan Pak Mahfud, sehingga kemudian ada pembicaraan lebih luas mengenai ketokohan beliau berdua, dan concern-concern yang mereka sampaikan ke publik itu mungkin dianggap masih relevan hingga hari ini. Sehingga bagaimanapun faktor itu tidak boleh dilupakan. Exercising politik sebelum pilkada kita mengalami pilpres. Saya rasa itu nanti menjadi salah satu basis pengambilan keputusan kami. Besok sana jadi Mas diumumkan janji Anda ya, secepat mungkin. Secepat mungkin. Ya. Kita sama-sama menyaksikan ya nanti adu kuat 3 poros dalam merebut Jakarta ini seperti apa. Terima kasih Mas Seno, Prof. Burhan dan Bang Habib telah berdialog bersama kami. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Terima kasih. Saya Mas Adit.